Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Wuling Almas, mobil yang udah membuat gaduh dunia otomotif Indonesia sejak dia masuk Indonesia. Gaduhnya sih lumayan positif ya, karena fiturnya banyak, bodinya tebal, yang katanya Jepang killer. Nah, tapi udah 2025, mobil ini kok masih belum jadi raja di kelasnya. Apa yang membuat orang ragu untuk memilikinya? Ikuti video ini sampai habis. Pertama-tama kita bahas dulu yang membuat mobil ini tuh terkenal sejak lahir, yaitu fiturnya. Nah, kita lihat satu-satu karena memang fiturnya ini berlimpah banget. Fitur hiburan Almas RS ini cukup menarik. Mulai dari LED daytime running light, auto headlamp, LED stop lamp, roof rail, velg dual tone, smart entry, audio steering switch, adaptive cruise control, MID digital, wireless charger, sunroof, leveling headlamp, electric retract mirror, setir sudah dibalut kulit, electric seat, head unit touchscreen, auto adjust volume, Wuling Link, halo Wuling, halo, eco mode, AC konfigurasi bagian belakang, AC digital, power outlet, USB power, audio by Infinity, all electric power window. Kalau dari fitur hiburan sih emang udah no debat ya. Mobil-mobil Wuling itu nggak ada yang tanggung-tanggung, apalagi si Almas tipe tertinggi ini. Nah, sekarang kalau dari fitur keselamatan, dia juga udah improvement dibandingkan dari Almas yang pertama kali ada di tahun 2019. Yang pertama dan yang paling canggih, dia sudah punya sistem ADAS sekarang. Dan ADAS-nya kalian bisa lihat sendiri, ini terlalu banyak kalau kita mau sebutin, jadi kita hadirkan dalam bentuk teks saja. Di luar itu, dia juga masih punya 4 airbag, pengereman ABS, EBD, dan brake assist, dan sudah cakram depan belakang untuk mendukung mesinnya yang nanti akan kita bahas, 1500 turbo ini. Dia juga punya parking sensor, dan parking kameranya udah sekaligus 360, jadi udah mantep banget. Dan dia juga sudah punya hill start assist, dan ada ISOFIX. Jadi kalau soal fitur keselamatan, dia juga udah oke banget. Apalagi pengeremannya juga udah elektrik untuk handbrake-nya. Jadi selain aman, nyaman, dan juga udah berasa modern apa yang ditawarkan si Wuling Almas ini secara fitur keselamatan. Jadi memang daya tarik utama si Wuling Almas RS ini terletak pada fiturnya yang memang udah berlimpah banget dan emang udah canggih. Cuman satu masalahnya, mobil Wuling belum teruji secara waktu di Indonesia. Walaupun sejak dia hadir, khususnya si Almas ini, memang nggak banyak berita yang nggak juga tentang mobil ini sih ya. Artinya yang kayak bermasalah di jalan atau fitur ADAS-nya nggak berfungsi, malfungsi, itu juga kayaknya jarang kami dengar. Jadi artinya bisa dibilang mobil ini sebenarnya cukup menjalankan fungsinya dengan baik dari sekian banyak yang ada di jalanan. Jadi menurut kami, apakah dia sudah bilang teruji waktu? Mungkin memang belum selama Toyota atau pabrikan Jepang lainnya. Tapi apakah dia juga artinya mobil yang sering malfungsi? Enggak juga ya, menurut kami sih enggak juga. Nah, khususnya buat teman-teman yang mau cari mobil seperti ini, ada baiknya kalian juga bawa general check up dimanapun kalian hunting mobilnya. Walaupun di Formula pun kan boleh banget general check up ke Wuling untuk memastikan semua fitur sistem hiburan atau keselamatannya termasuk ADAS-nya itu berfungsi dengan normal sebelum kalian beli mobil tersebut. Lanjut, setelah fitur, kita kan nggak mungkin cuman terhibur atau merasa nyaman karena fitur. Ada yang namanya posisi berkendara nih. Ini penting banget, apalagi mobil sekelas medium SUV kayak Wuling ini yang memang akan dipakainya untuk berbagai kepentingan. Mau pergi kerja, ketemu macet kan, lumayan, atau ketika mudik perjalanan jauh. Nah, untungnya si Wuling ini, walaupun kita kurang akrab ya mobil Wuling ya, tapi ternyata pas kita dudukin tuh enak-enak aja. Ini armrestnya yang console box ini dia cukup pas, posisinya empuk juga, banyak soft touch-nya. Jadi untuk posisi tangan gini enak. Walaupun minusnya satu, setirnya ini belum bisa teleskopik, jadi baru tilt aja. Tapi untungnya pengaturan joknya ini udah lengkap, naik turun, maju mundur, sampai senderannya ini bisa diatur secara elektrik. Nah, ini jadi pengaturannya cukup udah leluasa, walaupun setirnya enggak. Sayangnya di situ doang sih. Tapi menurut kami ini posisi kayak belum tinggi maksimal, tapi
kap mesin udah kelihatan. Jadi untuk berbagai postur harusnya visibilitasnya nggak masalah sama sekali. Ke depan, samping, belakang, walaupun kaca belakang agak kecil ya, tapi ya masih dalam batas oke lah. Tapi menurut kami sih posisi duduknya harusnya nggak jadi masalah mau nyetir dalam kota ataupun luar kota. Ya itu tadi kalau kita lewatin speed bumpnya dengan pelan. Tapi sekarang kita agak kencang dulu, kita lewatin yang di depan. Wuling ini cukup terkenal dari berbagai testimoni user yang pernah kami tanya, pernah kami ngajak ngobrol. Itu suspensinya empuk, mainnya dia enak. Tadi kan itu posisi tidur nggak enak. Kita sekarang hajar speed bump di depan, kita naikkan kecepatan kurang lebih 50 ini kita hajar. Wah, mantap banget ini. Enak banget loh, bener. Suspensinya ini udah lebih empuk daripada CR-V. Apalagi CR-V yang generasi terbaru, yang CR-V hybrid itu kan lebih stiff jatuhnya. Kalau ini udah lebih empuk lah. Kalau urusan suspensi, mobil ini udah aman lah. Kalian udah nggak perlu ragukan. Ketemu jalanan rusak, ini pasti enak, empuk, nyaman buat penumpang. Kita hajar lagi. Mantap. Getarannya berasa berkurang, jadi nyaman sih secara ini. Tapi kalau handling, apakah dia bisa bersaing dengan Honda yang terkenal handlingnya dan Mazda yang terkenal dengan Jinbei-nya? Agak ragu, tapi kita coba dulu. Nah, sekarang kita mau tes handlingnya. Jalanan sudah kosong. Oke, kita coba. Oke, ini berasa ya bedanya ya. Pengendaliannya nggak lebih gesit daripada CR-V ataupun Mazda, jadi dia berasa tuh setirnya udah belok tapi bannya agak bukan delay sih bahasanya, tapi ya nggak selincah si CR-V dan si CX-5 ya. Terus juga ini bodinya berasa lebih limbung, lebih body roll ke dalam, lebih berasa. Mungkin karena ground clearance-nya juga dia yang paling tinggi di kelasnya kali ya. Bedanya lumayan dia sama CR-V dan CX-5. Dan mungkin tadi karena suspensi empuk. Jadi memang kalau si Wuling ini secara handling itu dia belum bisa dikatakan lebih asik daripada si CR-V atau CX-5, tapi setidaknya nih kalau kita lihat jalan rusak begini ya nggak keras gitu, ke kitanya enak, empuk. Cuman memang kalau dari handling, bermanuver ya mobil ini masih kalah pengalaman lah pabrikannya mungkin ya, sama si pabrikan Jepang yang memang udah spesialisnya dari dulu fokusin ke handling yang mantap itu. Wuling Almas RS tipe kali mesin 1500 cc 4 silinder segaris DOHC dengan teknologi turbo. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 140 HP pada putaran 5200 rpm dan torsi maksimal di 250 Nm pada putaran 1600 sampai 3600 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Kalau soal tenaga, memang mesin Wuling Almas ini bukan yang paling bertenaga di kelasnya. Jadi kalau kalian mau cari yang tarikannya paling enak, bukan mobil ini. Tapi kalau kalian bicara konsumsi bahan bakar, juga bukan mobil ini yang terbaik. Jadi kalau yang teririt dari semua kami udah coba di kelasnya itu masih CX-5. Dia mirip-mirip sama CR-V Turbo. Ini kita sih dapat 12,9, tapi ini kita trek pendek, nggak macet, dan kebetulan tadi ternyata ekonya nyala selama kami coba. Jadi dia dapatnya 12-an kilometer per liter. Tapi kalau bicara realistis kayaknya mendekati 10 deh ya. Biasa kami pernah tes juga dapat sih 10. Ya wajar lah buat mobil yang segede gini, dan kalian tahu body Wuling itu kan lebih tebal, bobotnya dia lebih berat. Jadi nggak heran sebenarnya kalau angka dia dibilang irit, nggak juga. Tapi kalau boros banget juga nggak, karena 1500 cc dan dia masih mobil 3 baris hitungannya ya. Jadi buat performa mesin, Wuling ini kategori mana? Biasa-biasa aja. Bukan yang paling kencang, bukan juga yang paling irit, ya biasa-biasa aja. Nggak dibilang lemot juga nggak, tapi dibilang boros ya juga nggak sih. Jadi ya biasa-biasa aja. Kalau nilai A, B, C, kami kasih B aja lah. Sekarang, dan yang nggak kalah penting, kita bahas kepraktisan mobil ini. Nah, ini adalah salah satu keunggulan si Wuling Almas. Ternyata walaupun mungkin cara handling dia kalah sama CX-5 dan CR-V, secara performa mesin dia juga nggak paling unggul. Kalau kepraktisan dia setidaknya ada di posisi yang nggak malu-maluin. Kita udah ngitung jumlah kompartemen mobil ini untuk menilai mobil mana yang paling praktis. Yang nomor 1 yang nggak ada yang ngalahin adalah CR-V. Nomor 2 itu Wuling, bedanya tipis.
Kalau jumlah kompartemen si CR-V Turbo itu punya 22 kompartemen. Kalau si Wuling Almas ini punya 21. Jadi kalau secara kepraktisan dia beda tipis aja sama CR-V si rajanya praktis pabrikan Honda. Kalau sama CX-5 jauh. CX-5 itu nggak nyampe 20, belasan angka dari jumlah kompartemennya. Makanya kalau kalian cari yang praktis buat taruh barang, buat apapun lah yang praktis, itu ini yang paling mendekati CR-V dan bedanya cuma tipis. Dan percayalah, kalian itu akan merasa ribet ketika kalian baru tahu pas kalian udah ngerasain pakai mobil yang nggak praktis. Kalian baru kangen itu mobil-mobil yang praktis. Karena bener kalau nggak praktis itu nggak enak untuk dipakai seharian. Kalian mau taruh barang atau apapun itu kayak ribet gitu loh. Nah tapi ini tenang aja. Kalau soal kepraktisan ini udah praktis banget mobil. Dan kelegaannya dia juga udah lumayan. Nggak sesempit CX-5 di baris 2-nya. Jadi udah oke banget. Ditambah ground clearance-nya tinggi. Jadi mobil memang udah sangat bisa kalian pakai kemana aja, berbagai medan jalan, dan kalian mau bawa bayi dengan segala perlengkapannya, ini udah praktis. Setelah mencoba mobil nih, kami sampai pada kesimpulan bahwa mobil ini memang memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya lebih depan dibandingkan kompetitornya. Sebut saja fiturnya yang canggih-canggih dan build quality-nya yang memang lebih bagus dibandingkan rivalnya. Tapi dibalik itu dia juga punya sejumlah kekurangan yang menurut kami bisa jadi PR ke depan untuk brand Wuling memajukan mobil ini. Sebut saja di bagian handlingnya dan performanya yang menurut kami belum bisa dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Lantas, apakah mobil ini worth it untuk kalian miliki? Mengingat satu elemen terakhir yang penting dalam membeli mobil yaitu harga. Menurut kami mobil ini cukup worth it karena sekarang dapat mobil tipe tertinggi dan tahun muda ini, dia adalah SUV termurah di kelasnya yang bisa kalian miliki saat ini. Mengingat pabrikan Wuling juga sedang agresif untuk membangun dealer-dealer di tanah air, menurut kami tidak salahnya jika budget kalian cukup terbatas dan kalian memilih mobil ini sebagai mobil keluarga kalian. Oh iya, hampir ketinggalan. ADAS-nya Wuling juga sudah lengkap ya. Dia juga sudah punya radar di sebelah sini bawah dan kamera di atas itu. Jadi sensor ADAS-nya dia sudah sekelas Mazda CX-5 dan Honda CR-V Turbo yang udah pakai sensing. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui sosial media kami atau juga bisa link di deskripsi di bawah. Dan kayak sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.